Ini kemarin udah kita masuk ke studi kasus mata ya. Kemarin kalau nggak salah udah sampai kasus yang ke-10 ya, yang terakhir. Oke, hari ini kita membahas berapa kasus ini? Sampai kasus 17, berarti mungkin sekitar 7 kasus ya. Hari ini kita bahas, coba kita bahas 7 kasus dari pendekatan iris dan sklera. Jika chartnya udah dicetak atau di HP itu sambil dilihat, nanti biar sambil belajarnya mudah sambil lihat chart. Oke, kita masuk ke kasus yang ke-11. Usianya 50 tahun. Oke. Jenis kelaminnya wanita, foto seorang wanita, kemudian keluhannya dulu ada batu ginjal. Sudah keluar, sekarang jempol kaki kanan nyeri sengkering-sengkering. Oke, apakah ini juga ada pengaruhnya dengan ginjalnya? Nanti kita lihat ya. Yang masih keluhannya ini kan jempol kaki kanan nyeri sengkering-sengkering. Yang kita lihat dari foto iris dan skleranya. Ini lumayan bagus ya, iris matanya. Kita baca dari irisnya. Ya, kelihatan. Oke, dari irisnya kita ini termasuk restricted ya. Oke. Termasuk restricted. Restricted itu dilihat dari mana? Yaitu kolaretnya yang dia menyempit mendekati daripada pupil. Ya, ini. Apa? Oke. Ya, kolaretnya. Bagi yang kemarin belum begitu paham tentang kolaret itu ini seperti seolah-olah ada talinya yang melingkari bagian dari dalamnya itu pupilnya itu. Oke. Jadi kalau jaraknya itu kurang dari sepertiga, maka dia dikatakan restricted. Kalau sepertiga dia normal, kalau lebih dari sepertiga dia termasuknya distended atau balon. Jadi ini termasuk restricted. Kemudian ini kalau kita bahas secara keseluruhan, tapi kalau kita fokuskan ke tadi jempol kaki kanan nyeri sengkring-sengkring, kemungkinan ya dia kena asam urat atau masalah ginjalnya. Kalau langsung ke keluhannya, lihat aja zona ginjalnya. Ini ya zona ginjalnya. Lihat di iris matanya. Ya di cat irisnya dibuka. Ini kan jam 6 lah di sini ya. Ternyata memang ada bukaan serat atau lubang di situ. Nah, memang ini ginjalnya lemah. Itu kalau kita baca versi apa yang dia keluhkan. Oh, ini ginjalnya memang dia lemah di iris kanan, di iris kanan ginjal. Langsung lihat ke skleranya di mata kanan. Nah, memang ada tandanya, ini garis merah ya. Nah, ini kan pocketnya. Mana ya? Nah, ini kan sekitar jam 6 di sini. Nah, ini kan memang ada tumpukan sampah yang di sini, kemudian ini letak ginjalnya. Jadi kalau langsung kita tembak itu keluhannya apa, itu sebabnya karena ginjalnya. Oke, memang betul itu kemungkinan karena ginjalnya. Kita baca secara keseluruhan. Tadi tipenya restricted, tapi ini tipe restricted yang dia ada beberapa lubang kelemahan. Artinya dia bukan tipe yang dikatakan rapat semua atau konstitusi kuat, karena ada beberapa lubangnya ini ya, bukaan seratnya. Ini koloratnya masih kelihatan ya, jadi masih dikatakan over acid. Jadi asam lambungnya dikatakan normal atau lebih jika dia memang ada luka di lambungnya. Kemudian kita masuk ke lakunanya. Tadi yang pertama dia ya zona ginjal pada iris kanan. Kalau secara emosional, ginjal itu terkait dengan apa? Dia terkait dengan harga diri. Nah, dia ginjal itu terkait dengan harga diri. Harga diri karena dia tadi ini foto mata seorang wanita. Nah, ini di mata kanan, berarti harga diri yang terkait dengan laki-laki. Harga diri yang terkait dengan laki-laki. Ini enggak gitu lah. Harga diri yang terkait dengan laki-laki.
Nah, kemudian anak yang lemah lagi ya, lihat lagi ini lubangnya apa, mata kanan. Terus kemudian ini zona jam 12, berarti dia ada masalah di hipotalamusnya. Nggak kelihatan ya, masalah di hipotalamus. Di kepala nanti kita lihat tandanya di kepala ada nggak. Dan kalau secara emosional dia masuknya keras kepala. Apalagi tandanya, sambil dilihat di chartnya ya. Nah ini zona pankreas, dia di sini ya. Ini zona pankreas. Kalau kemarin belajar hipo kan lihatnya jam 2, jam 4, jam 8, jam 10. Nah ini termasuk dia kategori hipoglikemia. Hipo ini. Ini termasuk hipoglikemia. Nah, kita hapus dulu. Ini ya tandanya, kemudian ini ginjal. Nah ini hipoglikemia. Ini zona pankreas. Ini menunjukkan kalau secara emosional kan dia kemandirian. Nah itu bisa dihubungkan, dia punya sifat dia secara keras kepala atau dia punya prinsip yang teguh ya. Jadi bukan berarti terus katakan keras kepala itu buruk, tapi dia punya prinsip yang kayak sesuai prinsipnya, kaku gitu ya. Prinsipnya ketika dia punya prinsip yang kaku, kemudian ini terkait dengan harga diri dengan laki-laki, kemudian ada masalah di juga kemandirian di pankreas. Lah ini bisa disimpulkan ceritanya sendiri. Tentunya ini kalau secara fisiknya emang ada sampah di ginjal, kalau secara emosionalnya ini terkait dengan masalah dengan laki-laki. Nah, ini karena saya juga nggak tahu ya cerita lengkapnya seperti apa. Nah ini bisa dikonfirmasi ke pemilik mata sendiri bagaimana. Mana nggak tahu saya cerita lengkapnya seperti apa. Tapi kita ngelihatnya ini. Nah tipe restricted dia sukanya secara makanannya ringan-ringan karena kan tampungannya kecil. Suka snack-snack gitu yang ringan-ringan gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ya sebelahnya ya. Kalau dari sebelahnya ini lebih under acid ya ternyata. Begitu kelihatan ternyata kolaretnya. Ini lihat masalah pencernaannya, dia udah perutnya penuh nggak setelah makan gitu, kembung nggak gitu ya. Nah lihat ternyata di mata kirinya dia yang warna putih nih, ini ring kolesterol. Kita baca mata nggak ada konfirmasinya ya, kita baca secara umum aja. Jadi kalau ada ceritanya atau ada konfirmasi ceritanya, kita baru sesuaikan dengan apa yang disampaikan klien itu. Jadi kita baca secara umum aja. Nah, kita baca skleranya kemudian. Kita baca skleranya. Jadi kalau nggak ada penjelasannya, nggak ada feedbacknya kan kita hanya kayak apa ya, menandai aja. Oh ini keluhannya ini. Belum menarik itu kan ceritanya lah itu harus dari pemilik mata sendiri bagaimana keluhannya. Yang pertama ini zona jantung ya, jantung, kemudian di jantung, kemudian di sini zona pernafasan, apakah dia sesak, kemudian apakah tidak nyaman di daerah dada, apakah ada masalah paru-paru. Lah ini kalau dari foto matanya ini gangguan pernafasan. Tapi pernafasannya apa? Nah, ini nggak ada informasi lebih lanjut. Jadi kita lihat secara umum kelemahan organ apa saja yang ada pada pemilik mata. Zona jantung sama pernafasannya. Nah ini di zona kepalanya, makanya ada garisnya. Ini zona hipotalamus ya. Makanya kita tadi lihat di irisnya memang ada tanda di hipotalamusnya. Makanya ini garisnya cabang.
Artinya hipotalamusnya bermasalah, apakah dia punya banyak pikiran, kalau ada masalah yang mengganggu, ini perlu dibuka lagi ya apa masalahnya gitu. Yang pasti dia ada tanda di hipotalamusnya di kepalanya. Nah, kemudian kita lihat 3 garisnya sampai turun ke bawah, dia bisa menyebabkan juga migrain, sakit kepala, apakah vertigo gitu ya. Artinya ini kemungkinan memang ada masalah yang mengganggu pikirannya sampai garisnya itu menyentuh daripada iris. Artinya mungkin ada masalah yang berat ya. Nggak tahu masalahnya apa gitu. Itu yang perlu diselesaikan. Nah, diikuti dengan garis tiroid. Ini garis tiroidnya. Ini garis tiroidnya. Ada masalah di tenggorokannya. Garis tiroid itu bukan hanya dia mungkin berdahal, lendirnya banyak, dia juga bisa mengalami beberapa gejala daripada sindrom tiroid. Misal kolesterolnya tinggi, kaki tangannya dingin, kemudian dia kalau ada juga yang berat badannya itu nggak turun-turun. Ada banyak sindrom tiroid itu, kelelahan itu ya. Ada banyak sindrom tiroid. Nah, nanti dibaca aja di materi tentang tiroid, apa aja sindrom tiroid. Jadi kayak sindrom hipo kemarin ya, kan itu gejalanya ada banyak ya. Sama sindrom tiroid itu gejalanya juga banyak. Ya, ini belum tentu sakit tiroid, tapi dia sudah mengalami kekacauan daripada hormon tiroid. Nah, tinggal dilihat gejalanya apa aja, kemudian disesuaikan dengan pemilik mata mengalami keluhan apa. Ini disesuaikan. Tiroid ini juga pengaruh kalau daerah tiroid itu juga mempengaruhi daerah sendi, tulang-tulang gitu ya, kalsium gitu. Paratiroid itu pengaruh kalsium. Jadi orang ada garisnya tiroid itu juga masalah di daerah sendinya. Makanya kadang garis tiroid itu juga terhubung ke daerah ginjal. Jadi kalau sendi-sendinya itu ya bisa ginjalnya diperbaiki juga tiroidnya ya. Jadi tiroid itu penting juga untuk diperbaiki. Kadang orang nggak begitu ngeh atau memberikan perawatan untuk tiroid sampai dia menunggu jadi besar, jadi bengkak di leher baru diobati. Padahal sudah banyak mengalami sindromnya tiroid, kacauan tiroidnya. Sudah banyak kacauannya, tinggal dilihat apa aja. Ya, oke. Nah, ini tadi ginjalnya ini tadi ya. Ini daerah ginjal. Ginjal artinya kalau bentuknya poket, artinya dia sampah. Ini kan dekat kolon ya. Ini zona kolonnya, berarti ada sampah yang tertumpuk di daerah ususnya, makanya diperbaiki karena dia tadi kan tipenya restricted ya, jadi tipenya kan menahan. Nah, termasuk menahan kotoran sampah daripada makanan yang masuk ke dalam tubuh gitu. Artinya meskipun dikatakan pemilik mata itu misal, tapi saya tuh ya buang air besarnya lancar setiap hari gitu. Tapi apakah itu memang keluar semua apa enggak gitu. Artinya kita hanya membaca tanda yang di mata. Jadi nggak perlu didebatkan dengan pemilik mata. Artinya ini memang ada sampah di kolonnya, itu yang mempengaruhi kesehatan gitu. Ini kan kolon ya. Kolon, kemudian ini zona sekitar daerah pankreas ya Kak. Hanya ada tadi ya garis hiponya. Nah, ini terhubung ke zona tiroidnya, ginjal. Oke, kemudian ini daerah ginjalnya artinya memang bermasalah tadi ginjalnya. Ini gulanya juga dari pankreasnya yang lemah sehingga menyebabkan muncul garis di pankreas sesuai dengan tanda di irisnya. Oke, ini mata sebelah kanan ya, kemudian kita lanjut ke mata kirinya. Nah, samain mata kirinya juga garis di kepalanya kan cukup banyak ya. Ini kan merah-merah. Garisnya banyak di kepala, artinya dia banyak yang terganggu di daerah pikirannya, mungkin banyak masalah. Kemudian kita lihat di zona ginjalnya sama ya, di mata kirinya pun juga ginjal ini. Dan masih merah, artinya meskipun tadi batu ginjalnya udah keluar, itu bisa muncul lagi karena garisnya itu belum benar-benar dia pudar. Artinya masih merah, itu artinya bisa muncul lagi meskipun keluhannya mungkin membaik ya. Garisnya mungkin membaik tapi dia bisa muncul lagi. Karena ini belum bersih total. Jadi kalau mau menunjukkan itu benar-benar membaik ya dia garisnya sampai bersih. Kemudian diikuti ini kolonnya juga ya. Daerah sigmoid kolon tapi di mata kiri. Ini juga kotor. Kemudian
Ini tadi yang mata kiri udah, kemudian ini sama jantungnya bermasalah. Nah ini jantungnya tuh ular dalam selang ya, jadi ada garisnya, kemudian di sampingnya itu ada garis-garis tipis. Nah, artinya dia ada plak-plak pada pembuluh darah yang menyebabkan aliran darahnya itu kan kurang lancar, kemudian kerapuan pembuluh darah gitu ya. Dan kalau ingat kalau garisnya ini tebal ya, tebal, kemudian berliuk-liuk kayak porselen Cina itu ya, kayak bisa kayak timbul itu ya, kayak keluar itu pengaruh daripada gula. Di plaknya itu juga dipengaruhi daripada gula selain minyak. Artinya bukan hanya yang berbau kolesterol, yang minyak-minyak yang dikurangi, ternyata dia juga pengaruh gula. Makanya tadi dia ada tanda hiponya. Ada tanda di zona pankreasnya. Artinya selain yang minyak-minyak, primer juga dikurangi gulanya. Karena ini juga masalah di daerah jantungnya. Itu ya. Ini foto yang ini ya. Jadi fokusnya dia perbaikan pada zona pada gulanya, kemudian ginjal, kemudian tiroidnya itu yang perlu diperbaiki sama pencernaannya dulu. Jadi kan ususnya kotor, berarti ususnya dibersihkan, dicocok kolon, kemudian perbaiki zona tiroidnya, perbaiki gulanya, zona pankreas sama zona ginjalnya. Itu fokus daripada pemilik mata ini ya. Tuh. Sama kalau secara emosionalnya apa yang dominan ya, dia tentang harga diri. Nah, berarti harga dirinya yang dilampaui, diperbaiki apa masalahnya tentang harga diri itu. Terutama dengan laki-laki garisnya ini ya. Kalau dari tandanya kan di mata kanan tentang laki-laki harga diri. Nah, itu apa? Yaitu harus dijelas diperbaiki intinya harga dirinya. Kalau enggak ya nanti ginjalnya nggak punya sembuh. Makanya meskipun ini punya mengatakan batu ginjalnya sudah keluar, tapi kok jempol kaki kanannya nyeri sengkering-sengkering. Nah, bisa jadi ini karena faktor emosional harga dirinya. Kemudian dari garis merahnya itu memang masih merah di zona ginjal, artinya itu belum membaik total. Jadi mata itu yang nggak berbohong. Meskipun reda gejalanya, tapi belum tentu itu garisnya benar-benar pudar atau belum tentu persis, organnya belum tentu sudah membaik total ya. Nah kita lihat dari sklerannya, meskipun juga nggak muncul gejala tapi muncul garis merah di sklera, itu juga harus hati-hati, jangan sampai kita tidak preventif, tahu-tahu malah sakitnya lebih parah ya kayak gitu. Oke, kemudian kita masuk ke kasus 12. Jenis kelamin perempuan, ini kebanyakan yang ngirim perempuan. Keluhan kelenjar di ketiak kiri, kadang-kadang saat menstruasi terasa pegal atau sedikit sakit saat dipegang. Kadang-kadang migrain, keliengan, hemoglobin rendah, tensinya 130/90 ya, ini juga sebenarnya agak tinggi tensinya. Dengkul terasa sedikit ngilu dan ada sedikit varises halus di paha dan betis, mudah masuk angin. 17 tahun yang lalu diagnosa ada kista tapi masih kecil. Oke. Kita lihat ini nggak begitu jelas tapi gitu. Nah, dasar Oke, dari iris matanya ini termasuk konstitusi lemah ya. Konstitusi lemah. Karena apa? Dia banyak lubang-lubangnya ini. Nah, ciri dari lubang-lubangnya ini yang dia menempel di kolaret, ini kan zona-zona kelenjar ya. Jadi dia akan lemah di kelenjar. Lemah di kelenjar-kelenjar itu. Jadi dia ada kelemahan di kelenjar, baik itu adrenal, pankreas, macam-macam. Zona kelenjarnya lemah kalau dia banyak lubang-lubangnya, lakuna-lakuna yang menempel di sekitar kolaret. Dia lemah di kelenjar. Kemudian ini juga sama ya. Ini banyak lubangnya, lemah ini organnya. Jadi kalau tipe kayak gini, dia kan tipe konstitusi lemah. Jadi ketika ada keluhan sedikit, dia akan banyak, artinya ada gangguan sedikit di organnya, dia akan banyak keluhan. Nah makanya dia ceritanya ya banyak banget. Ini kelihatan macam-macam, HB rendah, kelenjar ini gitu. Nah, kalau tipe rapat, ini juga termasuk tipe rapat ya. Artinya dia nggak banyak mengeluh. Sebenarnya garisnya juga banyak yang merah, tapi karena dia konstitusi kuat, makanya keluhannya nggak begitu banyak. Nah, yang dia rasa hanya ini gitu.
Beda halnya dengan yang tipenya lemah. Nah, itu keluhannya ada banyak. Karena dia memang bawaan dari lahirnya itu rentan alarmnya itu sensitif. Jadi ada gangguan sedikit pada tubuh, dia mengeluh ini. Dan kemudian kalau semakin banyak lubangnya ini cepat habis ya energinya. Jadi cepat lemas. Karena ini juga hipo, ini kan zona pankreasnya. Juga hipo, jadi cepat lemas, makanya dia katakan dia kadang migrain, keliangan, kemudian HP-nya rendah lah. Ini juga termasuk tipe hipo. Nah, banyak hipo, jadi dia harus mengikuti pola makan orang hipo. Jadi jangan-jangan dia lemesnya itu karena dia karena dia hipo, dia harus makan setiap 3-4 jam. Tapi ini meskipun dia banyak lubangnya, termasuk tipenya restricted. Karena dia menyempit ya. Nah, tipe restricted. Kolaretnya. Kalau restricted memang ya dia kan tabungannya sedikit. Jadi mungkin nggak banyak makan. Nah, ketika nggak banyak makan, padahal tubuhnya itu mungkin perutnya nggak lapar, tapi tubuhnya lapar, jadinya oleng. Dikeliangan lah, migrain lah, macam-macam itu keluhannya. Jadi kalau dari iris saja, ini sudah tipenya lemah. Nah, dia harus cukup nutrisinya. Nah, dia harus cukupin nutrisinya. Biasanya cukup, kemudian dia makan dalam jumlah porsi kecil tapi sering ya, karena energinya cepat habis. Jadi nggak bisa dipaksakan kalau orang kerja sarapan pagi kemudian makan lagi siang jam 12 gitu. Iya. Jadinya lemas, keluarnya macam-macam. Kayak gitu ya. Ini ada pemilik matanya? Iya, saya. Ibu ya. Tapi nggak apa-apa, Bu. Mas, ini kan nanya iris ya, iris itu kan bawaan ya. Iya. Kemudian ini karena ini tipenya banyak lubangnya ya, dia secara fisiknya lemah, kemudian dia ekspresif. Ekspresif itu artinya ketika dia ada yang nggak suka atau nggak nyaman, dia sebenarnya tipe yang mengungkapkan. Tapi karena dia restricted itu kan sebenarnya nggak bisa terhubung dengan sosial banget ya. Bukan nggak bisa, tapi artinya dia kan banyak yang dijaga. Iya, betul. Masalahnya itu mampu mengekspresikan nggak itu, Bu? Iya. Ketika nggak mampu mengekspresikan, tubuhnya yang kena. Akhirnya bawaannya lemes, gitu. Kan dia kemarahan. Nah, kemarahan itu kan kayak apa ya? Bom itu ya, kayak ketika dia dikeluarkan yang lain kan hancur, atau dia kalau nggak dikeluarkan dia menghancurkan dirinya sendiri. Iya sih, emangnya dikeluarkan sih sebenarnya. Benar-benar. Itu kayak orang melempar meriam, dia kan panas, dia mau dikeluarkan, atau dia mengenai dirinya sendiri, kalau nggak dikeluarkan ya dia kena sendiri gitu. Iya. Itu tipe matanya seperti itu. Tapi kalau itu disampaikan ke orangnya, itu bisa pecah malah konflik ya. Artinya ini perlu perlu manajemen. Artinya bukan berarti terus kita marah ke orang, terus kita marah-marah ke orangnya. Iya. Nah, itu nanti perkara nanti. Bukannya selesai malah tambah konflik. Apalagi ini bukan tipe yang restricted ya, jadi memang ketika nggak disukai ya berkonflik itu nggak nyaman sebenarnya. Iya. Nggak kuat lah kalau orang tuh dijauhi secara sosial, itu kan semakin nggak nyaman ya orangnya. Nah, ini perlu di manajemen karena memang tipenya itu yang gampang ekspresif. Ya, gampang muncul lah emosinya itu. Nah, pertama dari pengekspresif karena dia tipe hipo, ibu sebelum marah makan dulu. Setelah makan. Jadi jangan ngajak gelut waktu jam makan siang. Nah, itu bisa marah. Nah, itu makan dulu. Artinya kan tubuhnya biar berpikirnya itu jernih ya. Kalau kemarin kan dijelaskan tentang hipoglikemik ya. Ketika orang hipo itu dia nggak ada asupan nutrisi ya, pikirannya itu jadi kacau. Akhirnya dia nggak bisa berpikir dengan jernih. Karena itu spontan reaksi tubuhnya. Nah, akhirnya bisa mudah marah, pikirannya itu bingung kayak gitu. Itu pertama itu. Nah, kemudian ini kan sebenarnya banyak ya tanda emosionalnya. Misalnya ini. Kita lihat fisiknya ya. Itu kan ada benjolannya, Bu. Iya.
Benjolan itu kan sebenarnya secara fisik dia sampah yang tertahan. Secara emosi juga emosi yang tertahan. Artinya di situ energinya tidak mengalir. Jadi kayak bendungan, ada sungai, dia karena nggak ngalir ya tersumbat, artinya ada berhenti di situ kan sampah-sampahnya bertahan semua gitu. Akhirnya timbullah jadi benjolan gitu ya gambarannya. Analoginya seperti itu. Nah, bagaimana itu mengalir? Nah, jadi Ibu harus belajarnya untuk mengalirkan. Bagaimana untuk mengalirkan? Mengalirkan apa ya? Mengalirkan sampahnya yang tertahan dibuang dari makanannya. Kemudian mengalirkan emosinya. Karena ketika emosi dipendam, ditahan, nggak bisa ngomong, nanti bisa dingin badannya. Ketika dingin ya energinya nggak ngalir. Sumbat, nah, ketika tersumbat artinya kan organnya bekerjanya turun. Karena pertama kan dari emosinya, kemudian bekerjanya turun, ketika makan dikit jadi sampah, ini makan dikit yang nggak sesuai jadi sampah. Akhirnya lama-lama tubuh karena nggak bisa bagaimana dia membersihkannya, ya dia hanya bisa menahan. Makanya dikarungi dulu. Ini nunggu bantuan, makanya dikarungi dulu sampai ditunggu sampai ibu tuh mampu tubuhnya untuk membersihkan gitu. Tapi kalau nggak dibersihkan ya dia hanya dikarung terus sampai dia besar. Itu pertahanannya, ketika dia dilepas malah jadi masalah kan, karena dia kan racun yang ditahan. Makanya emang tubuh mekanismenya dibungkus dulu jadi benjolan gitu. Kemudian dari sisi emosinya ini kan ada banyak ya tandanya, tapi kita fokuskan ke yang dalam aja. Nah, ini kan mata kana terkait dengan harga diri sama. Terus harga diri dengan laki-laki nggak terima. Nggak terima, Bu. Iya, betul. Kenapa, Bu? Pengennya laki-laki itu gimana? Mana ya laki-lakinya? Harusnya ikut wanita gitu ya. Laki-lakinya keras juga. Laki-laki kok maunya menang sendiri toh ini. Iya. Nggak memahami wanita toh ini. Ini nggak bener ini. Gitu ya. Itu memang beratnya ya. Kita itu nggak bisa ngontrol orang lain, tapi pengennya tuh ngontrol. Nah, orang lain ya punya kebebasan. Nah ini tipenya ini dia butuh orang lain ya, butuh. Dia memang kalau tipenya lubang-lubang itu dia butuh sesuatu yang mampu menutupi lubangnya, makanya dia butuh orang lain. Makanya kalau ibu punya masalah atau itu harus coba dikomunikasikan dengan orang yang mampu menyelesaikannya. Karena dia tipenya berlubang. Beda halnya kalau orangnya tipenya rapat, jadi perlu waktu untuk menyendiri. Nah dia waktu untuk merenung gitu ya. Jadi tinggal dilihat ini lubangnya apa ya, di zona emosional ke kanan. Ini banyak makanya. Ternyata di kirinya juga banyak ya, Bu. Itu ya. Itu artinya kita lihat ya di chartnya. Nah, sambil dilihat ya. Kita buka chartnya dulu. Nah itu nanti lihat jam berapa. Harga diri. Mungkin nggak terima ya, Bu. Ini ada kayak kebanggaan ya. Mungkin nggak terima lah saya seperti ini gitu. Harga diri makanya ini. Ada kesombongan. Mungkin ya dikatakan harga diri lah nggak terima. Kita lihat mata kirinya. Ya, ada yang nah, ini sama juga. Ini banyak lubangnya dan ini, Bu. Ini di zona kepala. Mungkin ya prinsipnya kaku ya. Stubborn itu kan agak keras kepala ya. Iya. Kalau dinasihati gimana? Kalau dikasih tahu gimana, Bu? Nggak terima. Jawab. Itulah orang ciri yang ada di zona hipotalamusnya. Jawab. Nah, itu memang respon daripada bawaan pabriknya seperti itu, Bu. Salahkan. Bawaan pabrik ya, Bu ya. Tapi bisa diubah. Artinya ya? Kalau ya yang kemarin-kemarinnya nggak belajar, nggak tahu ya. Yo, gimana itu kan setelan pabriknya gitu. Jadi misalnya, oh ternyata saya ada tanda ini banyak kelemahan, banyak organ-organnya. Artinya ya ini nggak bisa ganti mata ya, Bu. Pengennya yang rapat. Artinya bukan bagus itu, yang rapat itu bagus, terus yang bolong-bolong itu terus jelek, ya nggak gitu. Bukan jelek atau bagusnya, tapi kan itu memang sudah ditakar sesuai kemampuannya. Dan masing-masing punya masalah, artinya bukan yang rapat itu
Kemudian yang baik, yang enggak juga, yang bolong-bolong itu enggak baik, enggak. Jadi semua punya masalah masing-masing. Bahkan yang rapat itu ya banyak masalahnya, tapi dia karena dipendam, ya itu malah lebih apa ya, nggak bisa diprediksi, malahan lebih bahaya karena kita nggak tahu dia kan emosinya ada di mana. Suatu saat karena dia menumpuk menahan, tahu-tahu meledak, itu bisa juga lebih parah gitu. Dulunya bukan berarti yang rapat itu bagus, yang buang-buang jelek ataupun sebaliknya. Ataupun yang iya, artinya semuanya itu punya tujuan masing-masing dari Tuhan. Iya. Ini karena ibu itu emosinya banyak, dia itu ini bisa memperagakan semua emosi-emosi yang rendah-rendah. Karena semua perasaannya itu muncul, ya marah, ya terhina, ya merasa terbuang, ya semuanya itu dirasakan ya. Nah, tinggal bagaimana apa yang ibu alami itu ketika ibu mampu membersihkan, mampu melampaui, ini menjadi pelajaran bagi orang-orang. Misalnya orang yang ibu punya di jam 12. Orang di jam 12, oh gini bu karakternya gini. Bagaimana cara mengatasinya seperti ini. Ibu kan tandanya ada banyak ini. Nah, kalau bisa melampaui semua, ini menguasai semua tanda yang ada di chartnya itu. Akhirnya ketika orang ada masalah lubangnya di sini, oh berarti ibu mampu menjelaskan, oh gini, saya mengalaminya ini. Jadi ibu tahu perasaannya sendiri sebenarnya. Ketika mengalami itu, oh sebenarnya saya itu ya gini, nggak suka, perasaannya gini gitu. Tapi mungkin karena restriktif, jadi mungkin nggak sampai diungkapkan semua ke orang ya. Iya. Nah nanti dipelajari di materi tentang emosi ya, materi tentang emosional gitu ya. Apa itu artinya? Yang pasti ibu harus mengalirkan kalau tipe ini tuh. Ini karena harus dilepaskan, dialirkan energi emosinya gitu. Kalau nggak suka ya beli apa namanya itu, yang sarung tinju itu loh bu. Marah tinju. Iya. Ya itu minimal kan bisa mengeluarkan. Orang itu kan sebenarnya marahin orang lain kan hanya ingin mengeluarkan emosinya tuh. Karena ketika dia sudah lelah meninju ya pak, sarung tinju itu kan ya sudah lelah. Ya udah itu kan udah lega ya. Meskipun itu belum sembuh total, tapi minimal sudah meredakan kemarahannya gitu. Atau ditulis, apa diceritakan, apa dibeli sarung tinju gitu. Yang penting nggak meninju orang lain, nanti masalah. Enggak bu. Nah itu ke orang lain. Apalagi kalau baru jam makan siang, jam hipo, ini bisa kacau ini. Bisa salah-salah nanti kalau kerja. Kita lihat apa namanya. Tadi apa keluhannya? Sedikit ngilu, mudah masuk angin, lubang. Nah, kelenjarnya itu karena energinya kurang dialirkan semuanya. Jadi kita lihat sekeleranya. Nah, ciri khas kelenjar itu ini bu, ini biru-biru kayak gini. Ini masalah kelenjar ini. Jadi kayak tepi-tepinya itu ada kebiru-biruan. Ini mungkin kalau pakai kamera kelihatan, tapi ini biasanya tanda ada kelenjar. Biasanya kalau anak-anak yang ada kayak biru-biruan ya di sekitar ini, kemudian ini ujungnya agak ya kayak kebiru-biruan itu biasanya nanti masalahnya kelenjar, ada benjolan di ketiak, kemudian intinya yang di zona limfatiknya yang diperhatikan ya. Itu ada masalah di zona limfatiknya kalau tipenya kayak gini. Nah, biasanya saya temui kayak gitu. Kemudian ini zona tiroidnya ya bu. Nah ini zona tiroidnya. Nah ini zona tiroidnya, tapi apakah ini tebal apa enggak saya kurang tahu karena ini foto matanya kurang jelas. Tapi intinya tadi tiroid ya itu diungkapkan, dikeluarkan karena kan nggak dikeluarkan ya jadi dahak, jadi lendir itu kan yang ditahan. Ini harus diungkapkan. Kemudian kalau tiroid itu kan kurangi yang manis-manis, tepung gitu ya. Tenggorokannya nggak nyaman jadinya kalau ini sama ya. Ini kan karena gula, ini fermentasi gula. Ini kayak biru-biruan gini, ini masalahnya di kelenjar nanti cenderungnya. Dilihat kalau dia banyak biru-biruannya ini aja masalah di situ. Dulu kistanya kanan apa kiri bu? Kurang tahu saya lupa. Ya ini ya kemungkinan di kiri ya, ini nggak tahu kanannya itu nggak begitu jelas itu matanya. Ini juga ada tandanya ya. Nah ini gangguan hormonalnya. Jadi kalau ada garis di zona bawah, kemudian ada garis ujungnya kebiruan, itu gangguan hormonal. Zona bawah. Iya. Nah ini dipengaruhi adrenalnya bu. Karena ini zona adrenal ya. Ini zona adrenal. Jadi ketika, coba kita lihat ya, irisnya itu ada zona adrenalnya enggak?
Nah ini ada ya Bu ya, zona adrenalnya. Oh iya. Jadi Ibu menginginkan perempuan itu yang gimana? Itu perfect. Harusnya itu gini-gini, suka mengkritik kayak ini. Banyak kritik. Ya itu kalau kita kan apa namanya, kalau zona perfeksionis ya. Zona perfeksionis itu kan dia kayaknya tuh ya harusnya gini, harusnya kamu tuh kerja gini hasilnya gini gitu. Ketika dia nggak sesuai, kecewa, nah dia jadi masalah, gangguan di hormonal gitu. Banyak menahan nggak Bu atau dibatasi? Iya, dibatasi. Batasi siapa? Suami atau orang tua? Iya, paling keluarga aja. Ibu yang banyak batasi? Dari suami. Suami. Iya, jadi banyak dibatasi tuh. Jadi masalah. Iya. Oke, tapi artinya ya ini fisik sama emosinya diperbaiki nanti. Tapi mungkin ada sesi khusus ya kalau untuk masalah-masalah emosional itu. Karena kan harus ini kan untuk membuka dulu. Jadi yang penting itu Ibu tahu sebenarnya itu Ibu seperti apa ya kondisinya. Artinya diri saya itu seperti apa sih yang digambarkan di mata itu. Yang bisa saya amati itu apa yang bermasalah gitu. Yang pertama itu harus tahu dulu masalahnya apa. Jadi sebenarnya kesalahan saya itu apa? Setelah tahu masalah, saya tahu kesalahan. Baru nanti bisa diperbaiki. Kalau orang merasanya apa ya masalah saya, dia memperbaiki, tapi apa yang diperbaiki kalau dia nggak tahu apa yang masalah. Hanya penting untuk mengetahui pertama kali adalah masalahnya dulu apa, kelemahannya dulu apa gitu ya. Nah ini sama zona kolonnya diperbaiki Bu, khususnya. Oke, itu artinya kalau Ibu sudah memperbaiki pola makan, sudah konsumsi herbal, kalau belum kunjung sembuh, perbaiki juga emosinya, karena itu sepaket ya. Karena ketika Ibu sudah membaik, misalnya keluhannya, kemudian ditekan lagi oleh orang lain yang emosional, langsung ngedrop itu ya. Banyak bisa langsung ngedrop. Jadi Ibu ingat ketika Ibu misal merasakan keluhannya nggak nyaman, kok nggak enak, Ibu flashback kembali. Misalnya kalau dievaluasi apakah makan saya itu ada yang salah, kemudian atau memang ada yang mengganggu daripada pikiran saya, atau emosionalnya, apa habis dimarahin, apa habis ditekan, dievaluasi apa masalahnya kayak gitu. Kemudian dituliskan ya apa masalahnya, kemudian disadari, oh saya mengalami ini, nggak apa-apa. Ini kan sebenarnya tahu perasaannya, hanya nggak mampu mengekspresikan keluar itu ya, karena dia menahan. Banyak yang dikorbankan daripada mengatakan nanti jadi masalah, jadi gini, jadi lebih baik saya diam gitu. Jadi banyak yang dikorbankan. Itu zona-zona di zona martir, jam berapa, jam 11, jam 10-an ya. Nah kalau ada tanda apa namanya lakunanya atau kripnya, itu zona pengorbanan. Nah, di jam 12 ini zona strukbon atau keras kepala atau prinsipnya kaku itu ya. Tapi mungkin sebenarnya keras kepala itu kan orang anggapnya keras kepala itu kan dia nggak mampu menceritakan masalahnya sebenarnya. Ketika dia mampu menceritakan kondisinya, mungkin orang lain tuh mau menerima. Tapi ketika dia pokoknya langsung gini gitu, nah orang lain tuh nggak terima juga. Nah, itu makanya harus kemampuan untuk membahasakan sebenarnya posisinya itu. Kenapa sih saya bersikap seperti ini gitu. Saya kira orang-orang itu kan juga dia punya alasan sendiri ya kenapa dia berbuat seperti itu. Nah apakah itu rata-rata kan dia memang dalam kondisi yang nggak bisa diceritakan masalahnya, sehingga orang menganggapnya ini salah gitu. Oh ini orang keras banget sih gitu. Karena ketika dia menjadi dirinya ya mungkin tindakannya juga seperti itu. Jadi ini hanya masalah mengkomunikasikan aja. Mengkomunikasikan sehingga tidak terjadi konflik gitu. Oke, apalagi ini? Udah gitu deh. Itu ya. Itu ya Bu ya. Ada yang tanyakan nggak? Ini udah selesai sih. Nggak ada. Nah itu ya. Itu tinggal di apa namanya dalami lagi, dipahami lagi kondisi dirinya itu ya. Insyaallah. Kayak gitu sip. Oke. Ini kasus ke-13 ini. Ini foto matanya Pak Aryo ya. Pak Aryo ada nggak ya? Oh mungkin belum saya bacakan aja. Oke, dari ini
Oke, dari iris matanya dulu ya. Ini fotonya. Irisnya lumayan jelas. Bentar ini ada yang WA. Oke, dari iris matanya. Ini kolaretnya nggak nampak. Ini ya maksudnya masih normal lah ya. Maksudnya kolaretnya nggak terlalu restricted. Tapi yang nggak balonet sekali. Katakan mungkin sedikit balonet ya bisa. Intinya dia nggak begitu rapat. Kemudian kita lihat ya dia kolaretnya nggak nampak. Dia tipe kuat, pemikir berarti. Konstitusi kuat. Konstitusi kuat lihatnya dari mana? Nah ini kan seratnya rapat ya, nggak banyak lubangnya. Beda dengan yang tadi kelihatan sekali. Lubang-lubangnya banyak, itu termasuk konstitusi lemah. Kalau dia rapat ya dia konstitusi kuat. Kemudian apalagi yang kita baca, nah, kolaretnya nggak nampak. Ini kolaretnya nggak nampak. Hilang. Artinya ya kalau dia kolaretnya nggak nampak, berarti dia mungkin kurang mampu menceritakan perasaan dirinya atau dia sendiri nggak paham apa yang terjadi dengan dirinya sendiri gitu. Kalau dia kolaretnya nggak nampak itu ya. Kemudian lagi ini lakunanya di zona. Bentar. Kita lihat ya. Zona ginjal ya ini juga sama. Ini jam 12-nya ini daerah zona ginjal. Juga agak kiri, tapi dia di dalam kolaret ya. Jadi bukan yang secara emosi. Mungkin dia masuknya ke dalam pikirannya yang masih direndahkan tapi secara pikiran. Jadi bukan dia emosional, dia emosi karena tidak terima harga dirinya, tapi mungkin dia banyak yang tidak disadari. Ini ya. Jadi kalau kita bicara iridologi emosional itu kan dibagi 3 bagian ya. Ini kan materi berikutnya. Jadi ada zona sama-sama harga diri tapi dia masuknya zona emosi. Yang di sini tepi itu ya dia pengaruh fisik, emosi, kemudian yang di dalam itu dia pikiran yang bermasalahnya. Nah, pikirannya bermasalah. Jadi ketika lakuna-lakuna atau kripnya itu di dalam kolaret, mungkin dia sendiri nggak merasa kayak gitu, karena itu kan dalam konsep-konsep pikirannya ya. Nah, di dalam konsep-konsep pikirannya, sehingga ya dia nggak merasa kayak gitu bisa jadi. Beda halnya dengan dia yang letaknya di luar kolaret, soal lakuna itu. Dia lebih mampu memahami dibanding yang dia letaknya di dalam kolaret, karena itu masuknya zona pikiran. Oke, apalagi? Tanya Bu, kalau yang di arah jam 11-an itu apa Bu ya? Seperti ada ini ya? Ya, iya Bu. Jam 11 mata kanan ya, berarti dia masuknya ya altruisme tuh. Altruisme itu ya intinya berkorban lah gitu Pak. Ini sampai tembus ke dekat pupilnya Pak. Berarti mungkin ini juga sampai mempengaruhi lambung juga bisa. Maksudnya jiwa banyak rela berkorban gitu kan Bu? Iya. Ya Pak. Banyak mengorbankan diri. Yang penting orang lain itu ya bagus, yang penting orang lain itu senang, yang penting gak apa-apa lah saya begini, yang penting orang lain tuh sesuai harapan orang lain gitu. Tinggal kalau dari tandanya itu zona altruisme ya, karena mengorbankan diri gitu. Jadi itu bukan berarti itu apa namanya yang tandanya ini lemah, enggak, itu kan perlu tanya posisi awal. Jadi jangan ya merasa rendah kalau lubangnya banyak, kok ada tanda ini. Ya udah itu kan emang yang sudah bawaan ya, jadi nggak bisa dirubah. Tapi bisa memilih itu mau pakai setelan pabriknya seperti itu atau kita mau ya diri kita yang lebih baik lah, bukan itu ya, bukan apa yang ada di iris ya. Itu tergantung kita sendiri yang memilih. Artinya bukan berarti kita harus ikut dari bawaan lahirnya, dari setelan pabriknya gitu ya. Nah kita bisa punya pilihan. Ini kan hanya mengetahui apa yang bermasalah, yang perlu diperbaiki. Kemudian kalau yang ini kolesterol gitu ya. Oke, ini sama. Ini rapat juga ya. Hati ini kan tipe pemikir. Kemudian kalau secara ya dia secara administrasi itu bagus, rapi gitu. Dia sesuai aturan SOP, harus gini gitu.
sesuai ukuran. Kemudian ini kerentanannya kalau tipe pemikir kan dia mendapat kritikan ya. Jadi kalau dikritik, disalahkan itu rentan. Nah ini masalahnya di situ. Kemudian kalau secara fisiknya ini kan tipe rapat, kemudian andresit, berarti kan lambungnya. Karena kemampuan mencernanya itu kan beda halnya dengan yang tipe yang kolaretnya muncul. Artinya ketika dia nggak muncul, artinya dia kemampuan mencernanya itu kan lebih rendah dibanding yang ada kolaretnya. Hanya ketika makan terlalu banyak, jadi bisa masalah di perutnya. Ketika dia nggak memperbaiki, tapi kalau lambungnya udah diperbaiki yang masalah. Ketika lambungnya itu orang yang mungkin bukan terapis, bukan orang yang belajar kesehatan, ini kan ketika dia hanya pelayan yang biasa itu ya biasanya lambungnya bermasalah. Artinya kalau makan ya cepat penuh, hanya makan dikit, kalau berlebih sedikit ya nggak turun-turun perutnya, makanannya di perutnya itu nggak turun-turun gitu, jadi nggak nyaman di perut. Saya tambahkan probiotik untuk membantu kerja daripada lambungnya hingga mengolahnya lebih cepat itu. Apalagi nih ya gitu. Yang di arah jam 6 itu Bu, di arah jam 6 menuju ke 5 tuh agak runcing, apa itu ya? Ini Pak. Iya Bu, betul. Sebenarnya ini kan ya Pak ya, ini kan agak jam 30-an ini agak masuk ya kalau kita gambarkan kolaretnya itu. Bapak usia berapa? 39 Bu, menuju 40 ini. Kayaknya dekat tuh ya. Ya, ini mungkin 35 ya ini. Jadi nggak masalah sih Pak sebenarnya. Tapi itu mungkin waktu usia 35 lebih ya. Lebih ekspresif apa ya, muncul kolaretnya. Kalau nggak salah 35 tuh mulai tobat Bu sepertinya kalau nggak salah. Lah itu soalnya nggak muncul Pak. Dia sudah mulai nggak muncul tapi agak hilang lagi. Mungkin ini mengenali dirinya ya Pak yang agak susah ya. Apa masalahnya Pak? Iya Bu, kadang apa ya, terlalu baper Bu. Terkadang iya kan, tuh kecil. kondisi pekerjaan apa tuh kadang ini kan mobil kecil Pak, mobil kecil kan gitu. Kanan makanya ini rentan kritik ya Pak, kritik terhadap hasil pekerjaannya. Jadi harus melakukan yang terbaik, harus gini. Ini kan mobil kecil juga. Perfeksionis gitu modelnya Bu ya? Ya bisa kan dia apa namanya. Tapi intinya itu sebenarnya bukan masalah perfeksionisnya Pak, ini kan bukan di adrenalnya, tapi dia takut dikritik mungkin ya Mas Bianunya, takut mengecewakan lah atau dikritik gitu ya. Ya kalau kerja saya sih emang harus harus maksimal sih kalau menurut saya hasilnya tuh. Saya lebih mengutamakan hasilnya tuh harus maksimal mungkin lah gitu. Emang betul kayak Ibu bilang tadi masalah administrasi SOP, saya kalau SOP ketat sekali emang kalau permasalahan SOP gitu. Iya Mas. Zona adrenalnya Pak, emang ada garisnya apa enggak? Kita lihat di sekleranya. Itu karena mobil kecil ini kan dia ya nggak tegaan, orangnya kasihan gitu. Kemudian betul, ini Bu, orangnya baik hati nih emang sepertinya. Jadi emosinya kalau yang kuat itu mobil kecil itu kan kayak gitu, dia emosinya kan rasa bersalah ya Pak. Ibu orang tuanya masih hidup? Bapak aja yang sudah meninggal, ibu masih ada. Bapak yang meninggal gitu. Ingin bahagiakan orang tuanya Pak? Betul Bu, betul sekali itu. Target itu insya Allah. Nah itu, maksudnya kan kalau tipikal yang mobil kecil itu kan dia harus mengembangkan dirinya untuk kebahagiaan orang lain. Yang penting tuh orang tuaku bahagia. Yang penting itu ini bahagia kayak gitu ya Pak. Tapi gitu, yang jadi PR-nya itu gini Pak, jadi masalahnya itu kita kan punya target, punya kita pengennya seperti ini gitu. Masalahnya kan yang kita kerjakan itu belum tentu sesuai target itu. Ya kadang-kadang nggak sesuai target itu, artinya nggak selalu sesuai target, sehingga ketika ini nggak sesuai target itu akan membebani diri. Karena dia merasa kok saya bodoh banget, kok saya nggak sesuai ini. Nah dia akan membebani diri gitu. Betul, saya tuh
sampai dia harus sesuai target itu loh. Nah, badannya itu yang dipaksa terus kerja. Betul, Gimana, betul Pak? Bu. Saya tuh kalau bekerja itu, apalagi kita di pressure ya, di project itu saya pekerjaan tuh sampai saya bawa ke rumah itu. Saya pulang kerja tuh saya kerjakan lagi sampai selesai. Jadi besok, karena kan besok pagi harus kirim laporan. Nah, sedangkan laporan saya dapat baru sore. Itu saya memang betul-betul saya lembur lah, betul-betul saya nggak mau mengecewakan, harus hasilnya bagus. Saya pekerjaan sampai ke rumah tuh. Kadang jam 12 malam baru saya tidur tuh. Kerjakan tugas itu. Ya kayak anak sekolah PR-an gitu. Iya, itu emang gitu Pak tipenya. Karena seiris matanya gitu. Iya, Masya Allah, sesuai ya Bu ya, Masya Allah. Nah, jadi itu kan kitabnya. Nah, tinggal dibacanya apa enggak. Jadi sebenarnya boleh apa artinya kita mentargetkan itu boleh, tapi intinya itu jangan sampai itu membebani. Ketika Pak Aryo sudah merasa saya sudah nggak kuat, saya lelah, ya itu istirahat ya. Artinya yang diselamatkan ketika dalam kondisi apapun, yang diselamatkan dirinya dulu. Ini bukan menyelamatkan pekerjaannya, bukan menyelamatkan orang tuanya, keluarganya, tapi dirinya dulu harus selamat. Artinya dirinya harus kalau sakit ya sembuh dulu, baru bisa membantu orang lain gitu ya. Artinya ketika memang sudah nggak mampu itu, ini kan kuat menahan ya kalau Pak Aryo itu tipenya, karena dia kan rapat ya. Jadi banyak yang dia itu menahan, dia kuat memang secara fisiknya ini kuat, jadi kuat menahan ya pekerjaan, emosinya ditahan kuat. Yang penting itu ya sesuai hasilnya gitu. Nah jadi masalah nanti sekeleranya kita lihat masalah apa enggak gitu ya Pak. Coba lihat sekeleranya. Ya, terima kasih Bu masukannya. Ya, sama-sama Pak. Nah, makanya di zona sklera Pak. Catnya sklera. Nah, makanya di zona skleranya ini Pak. Ini adalah zona hatinya ya Pak. Yang harus dijaga ini. Nah, di zona hatinya, hati daerah diafragma ini. Naik ke atas. Kemudian yang warna kuning ini kan dia lemak-lemaknya. Jadi lemak ini bisa dari Pak Aryo dari faktor makanan, bisa juga karena pengaruh dari fungsi hatinya yang dia kelelahan. Sehingga dia tidak mampu mengolah makanan yang berlemak dengan baik. Akhirnya jadi muncul pengekula ini ya, lemak-lemak ini. Ini berbagi fungsi hatinya. Karena ini tipenya kuat, jadi kan memang belum tentu itu merasakan keluhan. Tapi kan kita tetap perlu menjaga diri karena sudah muncul garisnya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian nah ini memang zona di ginjal ya Pak, ginjal adrenalnya. Ginjal adrenalnya, kemudian ini sebentar, di mata kanan, ini zona daerah karbo pankreasnya ya. Tapi memang ini belum begitu merah banget, nah, nggak semerah yang di sini, yang di liver, nggak semerah ini. Kemudian daerah kepala, mungkin daerah sinus ini. Sinusnya ini masalah. Mungkin bersin-bersin atau mungkin pagi hari itu berlendir. Nah, itu bisa muncul sinusnya. Oh, ini kedouble. Enggak. Harusnya ini zona tiroidnya ya. Saya lihat dulu ya tiroidnya ini enggak sampai di sini. Enggak kedouble kabarnya. Lihat dulu gambarnya punya Pak Aryo. Zona tiroidnya ini zona tiroidnya Pak ya, ini ya yang merahnya, tapi ini enggak pindah ke sini. Ini harusnya kan mata kanan yang jam 3. Memang ada garis di tiroidnya. Tiroidnya ini terhubung ke kepala. Jadi ya bisa keluhan-keluhan tiroidnya yang diperhatikan, tenggorokan yang nggak nyaman, capek, lelah, macam-macam. Keluhan tiroidnya yang diperhatikan, mungkin berdahak di tenggorokan gitu. Ini mata kanannya memang ada garis di tiroid. Kemudian kita lihat yang mata kiri, ini juga berkopi lagi. Ini juga sama ya Pak, tiroidnya yang perlu dijaga ya, nanti bisa sendi-sendinya sakit, nggak nyaman. Apalagi udah ada tanda di ginjalnya. Artinya perhatikan zona ginjalnya, nanti bisa ke arah batu ginjal juga bisa. Kemudian zona tiroidnya.
tenggorokan. Selain tenggorokan itu kan ada banyak sindromnya tiroid, saya nggak hafal semuanya. Salah satunya juga masalah sendi, kemudian badannya, kaki tangannya dingin juga bisa. Ada banyak sindrom tiroidnya. Sama ini tiroidnya sebelah kanannya juga udah bermasalah. Juga diperbaiki sindrom tiroidnya. Lagi ini zona. Ini karena nggak begitu kelihatan ya Pak ya. Ini kan zona emosional. Sini zona emosional hatinya ya. Nah ini coba nanti difoto lagi Pak. Iya. Ini garisnya seperti apa ya, saya nggak tahu. Nah ini takutnya nggak salah. Iya siap. Ini ada garisnya sepertinya. Nah gitu ya. Dan kalau nggak zona emosional, zona daerah daerah mana? Daerah leher ya. Tapi nggak tahu, nanti coba difoto ulang aja. Karena nggak begitu jelas gitu. Nah, ini sama daerah kepalanya ya, karena banyak tadi ya Pak. Banyak yang dipikirkan ya kan, tipe pemikir. Mungkin kalau di sininya agak terang, mungkin ini garis-garisnya kelihatan merah. Di zona pikirannya itu mungkin yang difokuskan pada zona perbaikan di zona liver ya, karena kan sering kadang liver, kemudian zona ginjal sama tadi ya, sama tiroidnya dulu. Itu ya fokusnya, perbaikannya di situ kalau secara fisiknya. Tapi sebenarnya ini nggak yang merah-merah ya, hanya tadi liver sama utamanya yang tiroid yang masih merah ya kelihatan. Kalau zona ginjalnya ini kan sudah mulai ada perbaikan. Yang ininya kan kelihatan merahnya. Livernya. Gitu ya. Sudah merasakan keluhan belum, Mbak? Di pinggang ada, Bu. Di pinggang? Iya. Berarti udah keluhannya sama diperbaiki ginjalnya kalau sudah ada keluhannya. Sama di persendian juga terkadang. Nah itu sama tiroidnya, Pak. Karena iya. tiroid itu pengaruhnya bisa ke sendi-sendi gitu ya. Yang lainnya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Karena tiroidnya cukup merah gitu ya. Gitu ya, Pak. Siap, makasih Bu. Sama-sama Pak. Kita jam ya Pak, jam 9 ya, ini kita lanjut pekan depan ya. Karena masih ada 3 lagi, ini udah kemalaman dan. Begitu ya cara baca mata. Gimana Pak? Nanya yang punya Pak Aryo Balikpapan tadi. Di iris mata tadi kayak ada radisolaris sedikit ya. Betul enggak? Di atas itu kan. Biasa kalau zona kepala itu kan zona atas biasanya ya. radisolaris. Itu gimana Mbak? Ini ya membahasnya ya. Ketika kita melihat ada satu radisolaris dibandingkan dengan laguna begitu. Radisolaris itu kan ada cerminan dari sisi kolon ya. Kalau tidak salah begitu ya. Kolonnya kotor itu. Kalau dia sama aja sih Pak, kalau dia zonanya di situ ya dia di situ apa namanya? Masalahnya di situ, tinggal dilihat organnya. Sama aja. Sama ya. Jadi intinya kan dia ada kelemahan. Nah, tinggal di chartnya itu mau krip, mau lakuna, mau radisolaris, kan dia tinggal yang bukaan seratnya itu ada di zona mana gitu. Tapi radisolaris sendiri itu sebenarnya ada artinya ya, radisolaris sendiri ya, tanpa dia melihat zona chartnya itu ada. Jadi bahas gimana itu? Emosional aja Pak. Oh itu emosional tuh ya maksudnya? Nah, maksudnya dibahas pas waktu besok materi emosional aja. Kayak gitu. Tapi secara umum kalau dia letaknya di atas ya biasanya letaknya sih di atas. Itu kan dia sesuai chartnya biasanya kan zona altruisme, martir, kemudian ya mengorbankan diri gitu. Iya. Itu nanti ketika kita melihat misalnya itu laguna terus kemudian radisolaris, apakah ada skala pembebanannya gitu ya, lebih tinggi radisolaris, lebih tinggi ini atau tergantung dalamnya aja sih Pak. Yang nganu tuh krip yang utama itu. Krip itu kecil tapi dia paling besar efeknya. Tapi kalau radisolaris sama laguna itu tinggal dilihat kedalamannya, sama radisolarisnya itu nembus nggak sampai pupil itu. Ini nembus sampai pupil ini Mbak. Tadi saya menanyakan. Ini kan dia masuknya kan di zona pikiran ya Pak. Iya, zona pikiran betul. Ya zona pikiran ini dia masuknya ke belief systemnya. Jadi
Dia nggak merasa secara emosional itu mengorbankan diri, tapi waktu dulu dikatakan ya laki-laki yang baik itu mampu berkorban untuk keluarganya gitu. Ya dia mau nggak mau dia bekerja dengan prinsip itu beliefnya. Tapi dikatakan ya saya nggak merasa bermasalah emosionalnya karena dia kan di pikiran. Makanya kalau zonanya di zona di dalam keluar itu lebih sulit karena dia kan lapisannya itu paling dalam. Lapisan-lapisannya itu yang dalam. Jadinya orang itu karena dulu waktu kecilnya dibilangnya apa dia kena di situ. Orang tuh harusnya mengorbankan diri untuk orang lain, jangan egois, jangan gini. Akhirnya dia mengorbankan dirinya sendiri untuk orang lain gitu bisa. Itu contohnya. Nah, tergantung dia itu letaknya di mana. Makanya kalau di psikologi emosional untuk membuka dia zona pikirannya itu agak sulit karena dia kan ada banyak lapisan-lapisannya. Dulu pengetahuan yang pertama kali dia kenal waktu kecil itu tuh apa yang dia dapat itu. Namanya tuh belief system, itu sistem kepercayaannya apa? Iya. Nah, kayak gitu. Sudah menjadi sebuah belief ya artinya. Iya, sudah menjadi beliefnya. Itu kan apa namanya harus kalau orang psikolog kan dibongkar lah. Makanya kita nggak membahas di dalam mind itu, di dalam zona kolaret. Tapi intinya ketika seseorang itu banyak lakuna di zona di dalam kolaret, artinya banyak belief sistem yang mungkin dia bermasalah waktu kecilnya gitu. Yang itu menyebabkan kondisi sekarangnya itu jadi kayak mengontrol, itu sudah dilabel atau diperintahkan. Kamu harus seperti ini, itu sudah tertempel di awal dia kehidupan sehingga dia hanya menjalankan apa yang sudah dulu masuk dalam pikirannya gitu. Ya, kehidupannya hanya menjalankan itu karena dia kan sudah kayak orang ditempeli apa namanya kalau notes lah, tempelin notes ini gini tugasnya gini gitu. Artinya dia nggak punya kebebasan, artinya dia nggak sadar terhadap dirinya. Siapa? Nah kayak gitu Pak. Itu lebih dalam dan itu memang harus supaya orangnya sendiri yang bercerita kalau untuk mengetahui lebih dalam. Makanya kalau bisa apa namanya kayak TikTok ini, jadi kalau interaktif itu lebih enak karena kalau ini dibuka tandanya, tapi tanda itu tuh bermakna apa bagi orangnya. Nah itu ya nggak tahu kan, dia harus membuka sendiri masalahnya apa gitu. Makanya kalau bisa dia interaktif, jadi lebih tahu dan lebih sesuai apa yang dia butuhkan, apa yang dia rasakan itu apa, kemudian masalahnya apa gitu. Tapi kalau orangnya nggak ada ya kita baca secara umum ya, secara umum aja. Besok kita bahas ini ya, bawah-bawahnya ini pekan depan. Iya, sama-sama Pak. Juga kalau Pak Aryo ini kebanyakan proyek Mbak di Balikpapan. Iya, siap Pak Eko. Siap. Iya, matur suwun. Iya, Pak. Iya, assalamualaikum. Ya, ini bagus juga ya. Ini kan lubang-lubangnya banyak. Nah, tapi nggak apa gini jelasin lebih jelas. Ini apa ini keluarnya? Kadang sak di ulu hati BAB tidak lancar. Ini nggak tahu siapa orangnya. Tapi intinya banyak lubang-lubangnya ini menarik untuk jadi sampel karena dia kan kita tahu oh ini lubangnya tandanya apa gitu ya. Seleranya sih tapi nggak begitu masalah sih. Itu banyak. Kemudian ini foto mata anak-anak. Sering terlihat berair berkaca-kaca. Nah ini hanya bisa dibaca seleranya ya. Kalau dia karakternya gimana? Karena ini nggak bisa dilihat irisnya nggak bisa. Paling kita hanya lihat seleranya. Ini usia 5,5 tahun tapi sudah banyak garis-garisnya ya. Apa yang mendasarinya ini? Apakah emosinya, apakah dia faktor makanannya gitu. Dah. Ini ya itu sekilas saja ya, besok kita bacanya pekan depan itu. Ini juga banyak lubang-lubangnya. Ini juga jelas ini. Ini menarik juga dibaca. Ini baca sekilas ya karena nggak begitu jelas, tapi bisa dibaca nanti. Oke gitu dulu ya, mungkin dari saya. Ada pertanyaan nggak? Saya chat ya dulu. Mbak mau tanya. Gimana Bu? Iya Mbak, materi kemarin Mbak, saya itu kan kemarin dengar yang tentang hipoglikemik itu. Kata Mbak kan kalau makan nasi katanya Pak Arman kan sekepalan tangan. Itu maksudnya tangan yang terkepal itu sebesar itu atau nasinya di dalam tangan terus kita kepalkan, maksudnya gimana Mbak? Ya, soalnya itu kan jumlahnya beda ya. Kalau hanya di dalam tangan kan kecil banget tuh Bu. Jadi sekepalanya itu ukuran kepalanya. Tadi saya coba begitu
Enggak, saya kan tadi nyoba sekepal tangan itu. Mungkin karena biasa makan sedikit terus jadi makan segitu, ulu hati saya malah jadi sakit, Mbak. Jadi Ya, bingung. kalau itu artinya kan sebenarnya tubuh itu kan sudah merespon ya Bu. Kalau itu nggak nyaman ya diturunkan itu. Itu kan standarnya umum. Untuk orang-orang yang rata-rata kan orang halonet itu kan dia mulai mengurangi dengan sekepal tangan. Tapi kalau ibu merasanya segitu itu merasa nggak nyaman ya dikurangi gitu. Jadi kita ya percaya ke tubuhnya, apa yang direspon itu ya berarti itu yang memang cocok untuk ibu itu ya seperti itu gitu. Oh gitu ya. Nah, ibu restricted apa tipenya? Saya gagal ngambil foto mata saya sendiri soalnya nggak bisa ngambilnya. Jadi saya belum tahu sih matanya gimana. Difotokan orang Bu kalau tuh. Maksudnya sama orang lain yang foto kan. Nah iya itu. Iya, nggak ada yang bisa juga gitu. Jadi mata saya keburu pedes gitu, udah kering, fotonya belum keambil-ambil gitu, jadi agak-agak capek lah gitu. Iya gitu ya. Ya nanti cari yang dekat sana, yang siapa yang bisa moto, mungkin yang matologi itu ya, bisa dicari. Atau ikut pelatihannya biar difotokan, atau nyari yang bisa praktek matologi gitu ya Bu. Ya sesuaikan aja dengan tubuhnya. Oke. Enggak, saya soalnya pernah dengar juga katanya lambung kita itu memang udah segede kepalan tangan gitu Mbak. Atau jantung ya itu ya. Saya lupa sih. Jadi kalau saya makan sekepal itu kan berarti kalau itu ukurannya lambung, itu benar-benar menuhin lambung saya gitu loh. Itu kan kadang bisa melar tuh Bu. Dia masih bisa gitu menampung ya. Kadang kan orang makan nasi aja bisa sampai 2 piring. Jadi kan berarti beda-beda. Ukuran lambungnya kan bisa membesar itu. Bisa gitu. Oh gitu, ya. Hanya kan ada yang dia memang tipenya restricted ya, memang dia nampungnya mungkin melarnya cuma segitu, nampungnya memang mampunya segitu itu. Jadi nggak. Cuman kalau restricted tadi kan Mbak bilang jadi suka snacking ya. Kalau saya nggak suka snacking, jadi saya tuh tipenya yang rapelan gitu Mbak makannya. Makanya kayaknya hipoglikemiknya gara-garanya itu gitu. Iya, maksudnya kalau dia kan kuat, itu kenyang nggak? Pak Awet kenyang nggak? Lumayan kenyang sih. Nah itu kan tipe restricted. Dia awet kenyang, tabungannya dikit itu. Nggak harus snack ringan, dia sukanya, tapi belum tentu dia juga makan terus itu. Tapi intinya dia awet kenyang, biasanya kan sedikit makanannya nggak cepet turun, jadi dia kan awet kenyang. Gitu. Tapi pastinya seperti apa ya difoto aja Bu, biar pasti. Jangan ada gitu, tanda foto matanya ya biar secara pasti gitu. Ya kalau makanannya senyamannya aja ya Bu ya. Senyamannya Ibu kalau makannya di bawah itu ya makan segitu, itu aja yang mudah itu. Baik, makasih Mbak. Iya sama-sama Bu. Gimana nanti? Tanda keras kepala itu ada di chart ya, itu namanya stupon kalau dia bahasa Inggrisnya itu. Dia chart emosionalnya udah saya bagikan itu. Jam 12 dilihat. Tanda hipoglikemia itu ada di materi yang kemarin ya. Nanti ditunggu aja rekamannya. Kemarin Bu Robiatul Adawiyah kemarin ikut nggak? Kalau belum ikut ya nanti ditunggu rekamannya di YouTube itu. Apa lagi nih? Emosional gini ada bisa makan herbal nggak Mbak? Ya kalau emosional ya dia diselesaikan emosional, kalau dia fisik ya diselesaikan fisik. Jadi nggak bisa digabungkan ya emosional ya berarti kan emosi jiwanya yang bermasalah. Jadi makanannya ya makanan untuk jiwa, kalau dia masalahnya secara fisik ya diselesaikan fisik gitu. Jadi sesuai apa yang dia masalahkan. Ya jadi kalau saya mengalir saja Pak, merasa capek ya tidur. Jadi beda-beda. Jadi nggak bisa dikatakan ya tipenya Bapak mungkin berbeda dengan tipenya Pak Aryo. Mungkin tipenya yang banyak lakunanya atau tipe balonet gitu. Jadi memang dia itu kalau tipe matanya seperti itu ya apa yang dia lakukan ya seperti itu karena selain pabriknya seperti itu. Tinggal dia bisa mau berubah apa enggak ya bisa gitu. Artinya memang tidak bisa dibanding-bandingkan. Makanya setiap orang itu terlahir unik. Makanya matanya aja nggak ada yang sama meskipun dia kembar ya, maksudnya seperti lahirnya saudara kembar pun belum tentu matanya sama gitu ya. Artinya setiap orang itu spesifik, masing-masing itu otentik sendiri-sendiri, beda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan orang itu ya
dianggap sama semua ya nggak bisa. Artinya setiap orang itu berbeda. Meskipun tanggal lahirnya sama, saudara kembar, itu ya belum tentu sama karena setiap orang itu sendiri-sendiri otentik. Makanya lihatnya di iris matanya itu kan beda-beda itu. Herbal hatinya temulawak Mbak, ya bisa temulawak. Pengekulannya gimana Mbak? Maksudnya apa pengekulan gimana? Herbalnya? Kalau dia masalahnya di hati ya perbaiki hatinya itu tadi, pakai herbal hati. Oke. Pak Mas Yuki ya Pak? Oh ya, ini soalnya udah jam 9 ya Pak. Nanti ya depan lagi aja kita baca matanya. Biar sambil mempelajari tanda di matanya. Oke gitu ya. Oke ini udah jam 9:04 ya. Mungkin dari saya cukupkan dulu. Terima kasih.